Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Rinto Kusmiran. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah video pembelajaran khususnya untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 sekolah dasar. Pada video kali ini akan membahas tentang bagaimana kita mengenal pecahan, bagaimana cara kita menulis dan membaca sebuah pecahan. Baiklah adik-adik, sebelum pembelajaran, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga pembelajaran kita pada saat ini bisa bermanfaat dan adik-adik lebih cepat memahami pembelajaran ini. Di sini Bapak memiliki sebuah gambar. Di sini ada buku berwarna kuning, ada 2 buah. Dan yang berwarna lainnya sejumlah 7 buah. Ada juga sebuah tongkat yang atasnya berwarna merah dan bawah berwarna putih. Selanjutnya ada sebuah apel yang terbagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi konsep pecahan adalah untuk sebuah bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka jika A kecil dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Contohnya 3/5. Yang kedua, jika A besar dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Contohnya 8/7. Jika M A per B dengan M bilangan asli dan A per B pecahan murni, maka M A per B disebut pecahan campuran, contohnya 3/7. Ini adalah konsep dalam pecahan. Selanjutnya kita akan periksa. Adik-adik perhatikan. Di sini terdapat 2 buah kotak yang tadinya buku tadi, kita misalkan kita gambar ada 2 buah buku yang berwarna kuning dan 8 buah yang berwarna keabu-abuan. Ini tongkat tadi, kita misalkan kita gambar seperti ini, terbagi menjadi 2 dengan warna yang berbeda, merah dan putih. Selanjutnya di sini ada gambar apel yang terbagi menjadi 4. Ketika menyebut suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. Misalkan di sini ada 3, di sini ada tanda stripnya. Ada tanda stripnya sini, per 5 disebut dengan 3/5. Jadi gunanya adalah untuk memisahkan pembilang dan penyebut. Pembilang itu disebutkan terlebih dahulu, baru ada disisipkan kata per, selanjutnya penyebutnya berada di setelah per, maka dibaca dengan 3/5. Contoh lain adalah 1/4, dibaca 1/4 atau 1/4. Kembali lagi ke potongan apel tadi.
Kita buka gambar yang apel tadi. Di sini. Nah, sini ada apel tadi. Perhatikan gambar apelnya. Ini apel. Terus setelah diperhatikan, sebuah apel dipotong menjadi 4. Jadi dipotong 1, 2, 3, dan 4. Dengan bagian yang sama besarnya. Perhatikan gambar apel yang terpisah agak jauh daripada yang lain yang ini. Nah, ini. Ini dianggap apel ini sudah dimakan oleh adik-adik. Maka sisanya kita hitung ada berapa yang belum dimakan. 1, 2, 3. Berarti ada 3 yang belum dimakan. 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian yang sama besar. Pernyataan pecahan tersebut ditulis dengan 3/4. Jadi yang belum dimakan ada 1, 2, 3 terhadap jumlah semua ini. Semua bagiannya ada 4. Maka penulisannya adalah 3/4. Selanjutnya, yang setelah apel kita akan membahas tongkat. Nah, tongkat. Mana tongkatnya ini? Ada tongkat ya. Warnanya merah dan putih, cantik sekali warnanya. Tongkat ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar atau sama panjang. Ini panjangnya sama antara yang berwarna murih putih dan yang berwarna merah. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Jadi ini 1 dari 2. Cara menghitungnya 1, 2. Karena tongkat ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang berwarna merah 1 bagian dari jumlah seluruhnya 2 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis dengan 1/2. Jadi ditulis 1/2. Jadi cara menulisnya 1/2. Ini 1/2. Yang memiliki warna yang berbeda. Ada buku yang berwarna kuning, itu ada 1, 2. Jadi semuanya di sini terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning, warnanya kuning, dan 8 buku berwarna abu-abu. Sedangkan total buku seluruhnya adalah 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2. Di sini kita hitung 1, 2.
seluruh bukunya ada 10, berarti ditulis 2/10. Selanjutnya pada bagian akhir adik-adik akan membuat kesimpulan. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B ini bukan sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat menambah wawasan adik-adik tentang bagaimana apa itu pecahan, bagaimana cara kita menulis dan membacanya. Sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.